Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Ermasari, NPM 1804041168, kelas C, jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter. Materi yang akan saya sampaikan yaitu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Lampung merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera. Lampung selain dikenal sebagai provinsi penghasil kopi dan lada, ternyata Lampung memiliki banyak tempat wisata yang bagus, eksotis, dan menakjubkan. Lampung memiliki 33 pantai, 45 gunung, dan 17 air terjun, serta adanya wisata Taman Nasional Waikambas. Di Taman Nasional Waikambas ini kita bisa langsung berinteraksi dengan gajah-gajah yang ada di taman tersebut. Bisa bermain bersama, memberi makan, serta berfoto bersama dengan gajah-gajah. Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten, 2 kota madya, 228 kecamatan, dan 205 kelurahan, serta 2.435 desa. Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro merupakan institusi Islam negeri yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendirian IAIN Metro ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 1 Agustus 2000. Terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 15A Irung Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. IAIN Metro memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tadris Ilmu Keguruan, kedua, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, keempat, Fakultas. Yang pertama, konsep dasar uang. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar dan disebut dengan satuan uang. Yang kemudian, uang fiat. Uang fiat adalah uang yang tidak didukung oleh adanya cadangan emas. Uang fiat adalah uang yang dibuat dari barang yang tidak senilai dengan mata uang tersebut. Bisa berupa kertas, catatan pembukuan semata, di bank yang nilai dan keabsahannya ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa dalam suatu negara. Materi yang kedua, fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam. Yang pertama, sebagai alat tukar, yang kedua, sebagai satuan hitung, dan yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran hutang, dan yang ketiga sebagai uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost, yaitu pendapatan yang hilang. Di samping itu, uang juga memainkan peranan sosial dan religius yang khusus karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Sebagai fungsi sosial untuk menahan uang mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar. Yang pertama, uang sebagai ukuran harga. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Uang berfungsi sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Yang kedua, uang sebagai media penyimpanan nilai. Uang sebagai store of value berarti uang adalah cara merubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpanan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Hal ini disebabkan karena motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping atau transaksi juga untuk berjaga-jaga diri, kemungkinan-kemungkinan yang terduga seperti kondisi di atas. Yang ketiga, standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika, melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni membeli sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan akibat yang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai. Konsekuensinya, keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilan menjalankan fungsi lain. Materi yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan uang emas dan uang fiat. Dalam sejarah moneter, dunia dijumpai bahwa penggunaan mata uang kertas yang tidak ditopang oleh komoditas seperti emas menyebabkan sejumlah masalah yang serius dalam perekonomian. Di antara masalah tersebut adalah yang pertama, mata uang kertas menyebabkan inflasi yang tinggi. Yang kedua, legitimasi uang kertas sangat rapuh. Yang ketiga, sumber penindasan terhadap rakyat. Yang keempat, ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, mata uang kertas mampu mendorong gelembung ekonomi. Yang keenam, uang kertas sebagai sarana spekulasi yang ganas. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik. Sepanjang sejarah manusia, aneka alat tukar telah digunakan mulai dari jumlah yang paling sederhana seperti bahan makanan, kulit binatang, tembakau, logam, kertas, hingga manusia. Dari sekian banyak bentuk uang tersebut, emaslah yang paling banyak diminati. Hal ini karena dari sisi fisik emas memiliki keunggulan dari jenis mata lainnya. Antara lain, emas lebih tahan lama dibandingkan komoditas lain, termasuk dengan sejumlah jenis logam sendiri. Emas tidak dapat beroksidasi dengan mudah sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan tahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Meski emas tenggelam ke dalam lautan bergaram misalnya, namun ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak mengalami perubahan. Emas yang telah diproduksi ratusan tahun silam nilainya sama dengan emas yang baru saja diproduksi. Tak heran jika emas merupakan sarana penyimpanan kekayaan yang paling baik. Dibandingkan dengan komoditas lain seperti kertas, meski dapat digunakan sebagai media tukar, namun ia tidak dapat menyimpan kekayaan dalam waktu lama. Yang kedua, emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi dalam ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat tersebut, ia dapat menjadi alat tukar yang dapat diubah menjadi sesuatu yang berguna kapan saja dengan tetap menjaga nilainya. Ia bisa menjadi perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan dijadikan uang hari berikutnya. Yang ketiga, emas merupakan komoditas yang bernilai tinggi. Komoditas tersebut memiliki nilai unit yang tinggi meski ukurannya kecil. Oleh karena itu, seseorang hanya membutuhkan sedikit emas untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam ukuran besar. Nilai satuan emas misalnya setara dengan setengah ton lempeng besi. Emas juga berbeda dengan mata uang kertas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu negara dimanapun nilai instruksinya jauh di bawah nilai nominalnya. Nilai emas ditopang oleh fisiknya sendiri.
Yang keempat, emas termasuk komoditas yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai sekaligus dapat dijadikan sebagai alat tukar. Bandingkan misalnya dengan dolar Amerika Serikat, meski telah menjadi mata uang internasional, namun tetap saja ia kalah pamor dengan emas. Tidak semua orang di dunia ini mau menerima dolar sebagai alat transaksi, apalagi ketika perekonomian Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan. Dan yang kelima, emas bersifat langka. Ia tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang dengan mudah dapat diciptakan melalui mesin cetak. Apalagi dengan kecanggihan teknologi percetakan yang terus berkembang membuat uang kertas begitu mudah untuk ditiru. Dengan keunggulan fisik tersebut, tidak heran jika emas dalam kurun waktu yang cukup lama, baik di masa primitif maupun di masa modern, telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh, baik sebagai alat tukar maupun sebagai penyimpanan kekayaan. Materi yang keempat yaitu peluang emas sebagai mata uang dunia. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil, yaitu dinar emas. Penggunaan uang fulus dan ditambah oleh kondisi perekonomian yang buruk telah menyebabkan harga yang tidak stabil. Untuk mendukung penggunaan dinar dan dirham tersebut, maka pemerintah harus menghentikan penurunan nilai uang, serta membatasi penggunaan uang fulus hanya untuk transaksi dalam skala kecil dan hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan dinar dan dirham digunakan untuk transaksi dalam skala besar seperti perdagangan luar negeri dan transaksi domestik lainnya. Pada saat ini, peran uang fulus sudah digantikan oleh uang fiat yang digunakan untuk semua transaksi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan dinar merupakan solusi untuk mengatasi berbagai dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh penggunaan uang fiat dalam perekonomian dunia. Ketika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga akan mempertahankan kesesuaian. Karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas harga di berbagai negara. Tetapi ketika perdagangan dunia tidak lagi berjalan dengan bebas, keberadaan uang emas digantikan dengan uang kertas yang berakibat pada perbedaan indeks harga-harga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.